Halo semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng tersebut agar tetap menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan Fakultas Manajemen dan Bisnis. Saya dari Prodi Manajemen Syariah. Saya di sini akan membawakan presentasi dari mata kuliah Trading Total dengan dosen pengajar Cynthia Anissa Rahma Putri SPD MPDE. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul posisi duduk yang baik saat mengetik. Jadi, posisi yang baik saat mengetik itu sangat penting karena jika tidak mementingkan itu, ada risiko banyak yang kemungkinan terjadi ketika seseorang tidak melakukan posisi dengan benar, yang terutama saat bekerja di depan laptop atau komputer seharian. Risikonya mulai dari nyeri sendi hingga masalah jangka panjang seperti posisi duduk yang tidak benar melibatkan semua hal, mulai dari jarak antara tubuh dengan laptop ataupun komputer, posisi kursi dan meja, hingga sudut kemiringan mata saat melihat laptop atau komputer di meja. Bagaimana posisi duduk yang benar? Posisi duduk yang benar berarti menjaga bagian-bagian vital di tubuh seseorang berada di postur tubuh yang tepat dan menggunakan songkongan otot dengan tepat pula. Setiap orang memiliki posisi duduk yang berbeda, bergantung pada tingkat badan, kursi yang digunakan, dan ada banyak lagi. Posisi duduk yang benar berada di depan laptop atau komputer. Mari kita lihat berikut ini posisi yang benar saat berada di depan laptop atau komputer. Yang pertama ada monitor sejajar dengan arah pandangan mata. Letakkan monitor berjarak lebih dari 40 sampai 75 cm dari mata dengan bagian paling atas monitor sejajar dengan arah pandangan mata atau eye level. Ketika monitor terlalu tinggi atau terlalu rendah, Anda justru akan memberi tekanan terlebih pada leher yang membuatnya terasa tidak nyaman. Idealnya, derajat kemiringan untuk melihat layar monitor adalah 20 derajat. Yang kedua ada posisi kaki. Sebisa mungkin letakkan kaki mendarat di lantai atau di footrest. Kemudian, hindari menyilangkan kaki atau pergelangan kaki. Posisi duduk yang ideal adalah tidak terlalu rapat atau memberi jarak antara bagian belakang lutut dengan kursi. Selanjutnya yang ketiga posisi siku. Posisi duduk yang benar juga melibatkan siku yang berbentuk L dengan lengan. Artinya, keyboard laptop atau komputer ideal berada sedikit di atas paha. Tujuannya agar siku berada di ankle terbuka yang nyaman meski berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Yang keempat, gunakan posisi ergonomis, yaitu sangat penting untuk mengetahui apa jenis kursi yang Anda gunakan saat beraktivitas seharian di depan laptop atau komputer. Kursi yang ada di kantor sebaiknya bisa disesuaikan atau adjustable dan memiliki penyongkong punggung atau lumbar support seperti dengan posisi meja. Ukuran ideal posisi duduk yang benar adalah kursi sekitar 38 sampai 55 cm dari lantai, sementara meja sekitar 72 sampai 75 cm dari lantai. Dengan demikian, tubuh akan tetap tegak dan berkemiringan sekitar 90 sampai 100 derajat. Yang kelima, tidak duduk terlalu lama. Idealnya, Anda harus mengambil waktu istirahat atau jeda selama 10 menit setiap kali duduk selama 1 jam. Bila perlu, pasang alarm pengingat di ponsel Anda.
Saat jeda pejamkan mata sejenak dan jangan melihat layar lain seperti di ponsel karena hanya akan memberi tugas baru pada mata. Tidak hanya itu, saat jeda Anda bisa melakukan perenggangan atau stretching ringan, terutama di bagian bahu, tangan, dan juga kaki. Berjalan kaki singkat ke area sekitar kantor juga bermanfaat untuk melancarkan aliran darah. Yang keenam ada leher rileks. Satu hal yang kerap dilakukan tanpa disadari oleh orang yang seharian beraktivitas di depan laptop atau komputer adalah leher menjadi kaku. Hal ini terjadi ketika posisi monitor dan kursi tidak sesuai dengan seharusnya. Untuk itu, pastikan Anda meletakkan laptop atau komputer dengan sudut kemiringan yang tepat agar tidak memberi tekanan pada leher. Apabila leher terasa pegal setelah beberapa jam di depan laptop atau komputer, itu wajar. Namun tetapi apabila pegel terasa hanya dalam beberapa menit pertama, mungkin posisi duduk yang benar itu belum Anda lakukan. Yang ketujuh terakhir, membuat workspace, artinya menjadi nyaman. Apabila profesi Anda menuntut Anda untuk terus berada di depan laptop atau komputer seharian, jangan ragu membuat workspace menjadi lebih nyaman. Contohnya dengan menambah spotted stick with space atau backspace sehingga bisa bersandar dengan lebih nyaman. Ingat pula bahwa menjaga posisi duduk yang benar ini kerap terlupakan ketika tubuh secara tidak sadar atau merosot dari posisi tegak. Untuk itu, periksa setiap 10-15 menit sekali apakah postur tubuh Anda sudah tepat apa belum. Kenapa penting untuk tahu postur duduk yang benar saat bekerja di depan laptop? Postur tubuh yang baik saat membantu Anda berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring pada posisi yang meminim menekan otot dan ligamen pendukung saat bergerak dan beraktivitas. Postur tubuh yang benar. Yang pertama, membantu kita menjaga tulang dan persendian. Dalam posisi duduk yang benar, otot tidak akan mudah terhempit. Gangguan pada permukaan persendian yang tidak normal akan berkurang dan berkemungkinan artistik, degeneratif, dan nyeri persendian pun juga akan lebih minim. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menjaga postur tubuh yang ideal. Yang pertama, berolahraga hingga 30 menit sebanyak 3 kali dalam sepekan. Yang kedua, tidak berada di posisi duduk yang sama terlalu lama. Yang ketiga, saat menerima telepon untuk waktu yang lama, gunakan perangkat hands-free untuk mencegah tekanan di otot sekitar leher. Jangan menjepit ponsel di antara bahu dan telinga. Yang keempat, melihat layar sejajar dengan mata untuk mengurangi tekanan pada leher dan panggung bagian atas. Yang terakhir, berjalan dengan tegak dan tidak condong ke salah satu sisi saja. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan, menyimak, serta menonton dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak banget kesalahan, kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.